Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang SIMAK UI yang banyak saya ambil dari website simak.ui.ac.id. Untuk negatif pi per 4 kurang dari X kurang dari pi per 4, jumlah n suku persamaan deret log sin X ditambah log sin kuadrat X ditambah log sin pangkat 3X dan seterusnya mempunyai nilai maksimum titik-titik. Ini kita bisa gunakan pemisalan untuk log sin X. Jadi misal kita tulis Y sama dengan log sin X. Log dalam kurung sin X, gitu ya. Kemudian di sini dia akan ekuivalen dengan, ini kan log itu artinya 10 ya, kalau nggak ditulis. Berarti dia akan ekuivalen dengan 10 pangkat Y, itu dia adalah sin X. Kemudian yang suku kedua, dia kan log sin pangkat 2X. Itu sama saja dengan log dari sin X pangkat 2 gini. Nah kalau seperti ini, dia berarti duanya bisa ditaruh depan tuh. Jadi 2 log dalam kurung sin X. Kemudian untuk yang suku ketiga, log sin pangkat 3X itu juga sama ya, pakai notasi logaritma, bahwa tiganya bisa kita taruh depan, jadi 3 log sin X, artinya nanti yang ini adalah 2Y, yang ini 3Y. Sehingga nanti baris itu, deret itu ya, merupakan deret aritmatika gitu, karena bentukannya menjadi seperti ini. Berarti nanti setelah itu 4Y, 5Y, dan seterusnya ya. Ini adalah deret aritmatika karena masing-masing sukunya itu punya beda barisan, yaitu ditambah Y masing-masing. Jadi ini sebagai B-nya, kemudian A-nya atau suku pertama adalah Y. Nah, kita tahu bahwa pada deret aritmatika Sn untuk n suku pertama, cara penjumlahnya kan gini. N per 2, 2A ditambah N-1 kali B. Ini adalah jumlah dari n suku pertama. Sehingga nanti kita bisa tulis N per 2, A-nya adalah Y ya, berarti nanti di sini 2Y, N-1, kemudian Y. Ini kalau kita jabarkan lebih lanjut, menjadi N per 2, yang di dalam kurung, 2Y ditambah NY dikurang Y, seperti ini. Sehingga nanti Sn-nya adalah N per 2, kemudian 2Y dikurangi Y, berarti adalah Y, Y ditambah NY. Seperti ini ya, atau N per 2, Y-nya ditaruh luar, berarti nanti dalam kurung N tambah 1. Ya, 1 tambah N atau N tambah 1, Y-nya ditaruh luar seperti ini. Kemudian di situ N per 2 dikali N tambah 1, itu bisa kita jabarkan menjadi N per 2 kali N berarti ya N kuadrat per 2, kemudian N per 2 kali 1 berarti ya ditambah N per 2. Kemudian dikalikan dengan Y. Nah, di sini kalau kita lihat pada pilihan jawaban itu ada yang mirip ya, yaitu yang C dengan yang E. Nah, sekarang problemnya adalah kita ingin memaksimalkan nilai dari Sn-nya. Supaya maksimum, maka kita cek dulu domain untuk X-nya, yang ini. Domainnya itu kan dari negatif pi per 4 sampai pi per 4 ya. Ini kalau dalam radian. Nah, kalau dalam derajat, negatif pi per 4 itu sama aja dengan negatif 45 derajat. Berarti negatif 45 derajat kurang dari X kurang dari 45 derajat. Nah, sekarang kita cek di bagian deretnya. Di sini kan dia ada log sin X. Kita tahu bahwa logaritma itu dia hanya terdefinisi jika, misalnya log X ya, itu hanya terdefinisi jika X-nya lebih dari 0. Jadi X sama dengan, X kurang dari sama dengan 0 itu logaritmanya nggak terdefinisi tuh. Jadi dia syaratnya harus ini. Artinya, kalau dia terdefinisi seperti ini, maka sin X-nya nanti, sin X-nya itu harus selalu lebih dari 0 ya. Berarti kalau sin X-nya lebih dari 0, maka X-nya harus lebih dari 0. Oke, jadi nanti kalau domainnya seperti ini, kemudian diiriskan dengan X lebih dari 0, maka hasil dari dua buah irisan itu adalah 0 kurang dari X kurang dari 45 derajat. Nah, di sini kita ingin Sn-nya maksimum untuk n suku pertama. Berarti nanti supaya Sn-nya maksimum, yang bagian ini maksimum, maka Y-nya harus maksimum juga. Oke. Nah, sedangkan Y-nya itu kan tadi bentuknya adalah dalam bentuk logaritma, log dari sin X. Nah, nilai log ini akan maksimum jika dalam kurungnya ini maksimum atau sin X-nya maksimum ya. Jadi supaya Y-nya maksimum, maka sin X-nya harus maksimum. Nah, karena X-nya itu dari 0 sampai 45, maka sin X itu akan maksimum jika X-nya 45 derajat. Karena sin 0 itu 0 hasilnya. Kalau sin 45 nanti maksimum dari rentang ini, yaitu kalau X-nya 45 derajat berarti nanti log dari sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2.
Atau kita juga bisa tulis sebagai akar 2 per 2. Oke. Nah, log akar 2 per 2 itu sama artinya dengan, kalau log pembagian itu jadi pengurangan nanti ya, yaitu log akar 2 dikurangi log 2. Oke. Sehingga nanti di sini Sn-nya akan menjadi n kuadrat per 2 ditambah n per 2, kemudian dikalikan dengan itu, log akar 2 min log 2. Ini adalah nilai maksimum dari Sn-nya. Sehingga nanti kalau kita cek pada jawaban, itu yang benar adalah pilihan yang C ya. Ini yang sesuai. Ini adalah soal tentang penjumlahan logaritma. Kemudian bilangan yang dilogaritmakan itu dia sampai tak terhingga. Nah, di sini kita bisa memisalkan angka yang ini menjadi X. Kemudian di sini bilangan pokoknya sama-sama 4 per 3. Kemudian di sini tandanya jumlah. Berarti kan misalnya ada A log B ditambah dengan A log C, itu kan berarti kita bisa kalikan ya B dengan C-nya. Dia sama dengan A log B kali C. Berarti nanti untuk kasus ini, maka di sini kita bisa tulis 4 per 3 log. A-nya itu adalah 2 per akar 3. Seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan samping kanannya, yaitu 3 per 4 akar 3 dikalikan dengan X. Tapi kita perlu cari tahu terlebih dahulu ya nilai dari X-nya itu berapa. Di sini kan X-nya, ini kalau kita tulis ulang ya, sama dengan akar dari 3 per 8 ditambah 7 per 4 akar 3. Kemudian di sini dia dikalikan lagi dengan yang sama ya, 3 per 8 ditambah 7 per 4 akar 3 dan seterusnya ya. 3 per 8, 7 per 4 akar 3. Nah, seperti ini. Ini berarti kan yang ini juga X ya, karena ini kan sampai ke tak hingga juga yang bagian ininya. Nah, seperti ini, maka X-nya akan sama dengan akar dari 3 per 8 ditambah 7 per 4 akar 3 kali X. Nah, di sini supaya akarnya itu hilang, maka kita kuadratkan di kedua ruas, sehingga nanti yang kiri menjadi X kuadrat, yang kanan menjadi 3 per 8 ditambah 7 per 4 akar 3 kali X. Kemudian kita pindah ke ruas kiri, biar menjadi satu ruas, menjadi persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat, dikurangi dengan 7 per 4 akar 3X dikurangi 3 per 8. Sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 4 akar 3, supaya 4 akar 3-nya itu tidak muncul dalam bentuk penyebut gitu ya. Sehingga nanti dia menjadi 4 akar 3X kuadrat dikurangi 7X. 4 akar 3 dikalikan 3, kalau 8 dan 4 ini kan berarti nanti saling meniadakan ya. Berarti 3 akar 3 per 2 sama dengan 0. Ini perlu kita kalikan 2 lagi ya, tadi pengalinya kurang. Supaya nggak ada penyebut, berarti dia menjadi 8 akar 3X kuadrat min 14X min 3 akar 3 sama dengan 0. Nah, ini entah bisa difaktorkan atau tidak, tapi kita lebih gampangnya itu pakai rumus ABC saja ya, yaitu X12 adalah min B. Min B berarti min 14, berarti positif 14, plus minus akar B kuadrat adalah negatif 14 kuadrat, yaitu 196 min 4AC berarti 4 kali 8 akar 3 kali 3 akar 3. Ini saya jabarkan di sini aja. Berarti 4 kali 8 adalah 32 kali 3 yang ini. Akar 3 kali akar 3 adalah 3 ya. Berarti dia sama saja dengan 32 kali 9 yang hasilnya adalah 288, sehingga nanti di sini tadi negatif ya. Ini kan negatif 3 akar 3 tuh. Berarti dia sebenarnya negatif hasilnya di sini. Negatif 288 ya. Nah, negatif yang ini ketemu negatif ini berarti menjadi positif. Positif 288 per 2A. A-nya adalah 8 akar 3 ya. Berarti 2 kali 8 akar 3. Atau kalau kita jabarkan lagi, menjadi 14 plus min akar 484. Nah, akar dari 484 itu kan sama dengan 22 ya. Jadi 14 plus minus 22 per 16 akar 3. Berarti di sini X12-nya ada dua macam ya. Yaitu kita bisa pakai X1 sama dengan 14 ditambah 22
per 16 akar 3, yaitu 14 ditambah 22 adalah 36 per 16 akar 3. 36 dibagi 4 bisa, yaitu 9 per 4 akar 3. Kemudian X2-nya, itu kita kalau pakai tanda negatif, berarti 14 kurangi 22 per 16 akar 3, yaitu negatif 8 per 16 akar 3. Kemudian negatif 8 per 16 akar 3, berarti negatif 1 per 2 akar 3. Tetapi kalau kita lihat, karena di sini X-nya itu bentuk akar, jadi dia pasti positif. Kita ambil solusi yang positif maksudnya ya, kalau X-nya adalah bentuk akar. Berarti hasilnya adalah yang ini ya, 9 per 4 akar 3. Selain itu juga syarat dari logaritma ya, bahwa logaritma itu mensyaratkan bahwa bilangannya itu harus positif, bukan nol dan bukan negatif dan bukan nol, dan harus positif gitu. Sehingga X-nya yang kita ambil yang 9 per 4 akar 3, sehingga ini kalau kita tulis ulang di bawah, dia akan menjadi 4 per 3 log, kemudian 2 per akar 3, setelah itu dikalikan dengan 3 per 4 akar 3, setelah itu dikalikan lagi dengan yang hasil tadi, X-nya, yaitu 9 per 4 akar 3. Ini kita periksa sebentar ya. Oke, benar seperti ini. Nah, dari sini kita baru bisa sederhanakan. Pertama, antara akar 3 dikalikan dengan akar 3. Hasilnya adalah 3. Kemudian 2 dengan 4, itu hasilnya 2 ya, di bagian sini. Berarti nanti ini kita bisa tulis, dia menjadi 4 per 3 log, kemudian 9 per, di sini bawahnya ada 2 kali 4. 2 kali 4 itu adalah 8. 8 akar 3. Oke, nah sekarang saya mau jabarkan dulu yang di dalam kurung sini. 9 itu kan sama artinya dengan 3 kuadrat, kemudian 8 itu 2 pangkat 3, akar 3 berarti 3 pangkat setengah. Berarti nanti di sini 3 pangkat 2 kurangi setengah, berarti 3 pangkat 1 setengah ya, atau 3 per 2, per 2 pangkat 3. Di sini bisa kita hubungkan dengan bagian 4 per 3 ini ya, karena kan 4 per 3 itu sebenarnya adalah 2 pangkat 2 per 3 gitu. Itu bilangan pokoknya. Log, berarti nanti di sini bisa nih kita hubungkan dengan itu, yaitu dengan cara membuat persamaan yang ini, kita pangkat, 3-nya kita biarkan, berarti nanti 2-nya jadi 2 pangkat 2 ya. Pangkatnya adalah 3 per 2. Jadi pembacaannya gini, 3-nya pangkat 3 per 2, terus 2 pangkat 2 pangkat 3 per 2 itu sama artinya dengan 2-nya saling meniadakan gitu. Jadi hasilnya kan 2 pangkat 3. Kemudian ini perlu kita balik supaya mirip dengan bilangan pokoknya. Jadi dia menjadi 2 pangkat 2 per 3, pangkatnya jadinya negatif ya kalau dibalik. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian yang dalam kurung, sehingga nanti 2 pangkat 2 per 3 log, kemudian di sini ada 2 pangkat 2 lagi per 3, pangkatnya adalah negatif 3 per 2. Ini logaritma kalau pangkatnya seperti ini bisa ditaruh depan pangkatnya, sesuai dengan sifat logaritma, yaitu 2 pangkat 2 per 3 log 2 pangkat 2 per 3. Oke. Nah, karena di sini bilangan pokok dan logaritmanya sama, maka hasilnya adalah 1 ya, yang ini. Sehingga nanti negatif 3 per 2 kali 1 hasilnya adalah negatif 3 per 2. Ini jawaban yang diminta di soal. Dan kalau kita cek negatif 3 per 2 itu ada ya, yaitu pilihan yang C.